Salam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumi sa'iri salihin fitarani amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, fahadihi waraqatun qalilatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fikih. Ini musannaf Imam Haramain memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tidak disebutkan di sini, sholawat tidak disebutkan. Padahal kan kita sudah tahu bahwa termasuk adabnya memulai sebuah kebaikan, apapun kebaikan termasuk ngarang kitab, ngajar dan seterusnya, itu dimulai dengan Bismillah. Ittiba'an bil Qur'anil Karim, dimulai dengan Bismillah, dan juga mengamalkan hadis walaupun dipermasalahkan syaratnya sebenarnya. Ma kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta wa fi riwayatin ajdab wa fi riwayatin abtar. Itu. Kemudian riwayat yang lain bil hamdalah, alhamdulillah, sehingga oleh ulama digabungkan. Memulai dengan bismillah itu permulaan yang hakiki, memulai dengan alhamdulillah itu sama-sama permulaan tapi permulaan idhofi. Awal tapi bukan paling awal. Kalau tidak hakiki paling awal. Kalau itu tidak idhofi awal tapi bukan paling awal. Sudah didahului oleh yang lain tapi masih kategori awal. Kemudian juga sholawat. Mengamalkan hadis itu tidak harus ditulis. Kita husnudzon kepada mu'allif, dan dengan bukti kitabnya barokah. Kalau seandainya beliau tidak memulai dengan itu tidak bakalan barokah. Kitab ini kitab usul yang paling barokah di mana-mana dipelajari. Nah, kita husnudzon pada beliau. Beliau membaca bismillah, alhamdulillah, sholawat, salam kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya dengan lisan. Jadi tidak harus ditulis. Dengan lisan itu sudah cukup untuk mengamalkan hadis tadi. Makanya kayak kitab Mukhtasar Muzani, itu juga sama, tidak dimulai dengan bismillah. Padahal semua fikih Syafi'i itu salah satu rujukan utama fikih Syafi'i. Kitab-kitab yang ada setelahnya, sumber utamanya ya diantaranya Mukhtasar Muzani. Tapi kalau kita lihat tidak dimulai dengan bismillah, ini gimana? Ada yang ngeritik beliau, ini gimana nggak ngamalkan? Bukan nggak ngamalkan, nggak ditulis. Kalau ngamalkan jelas ngamalkan. Beliau setiap mau nulis sholat 1000 rakaat, bismillahnya berapa kali itu? 1000 kali. Bukan hanya bismillah, dalam sholat kan ada bismillah 1000 rakaat. Setiap mau nulis itu berapa kali nulis? Setiap mau nulis masalah yang ada di situ, sholat dulu 1000 rakaat. Nah, itu sudah cukup ngamalkan. Nah, di sini ada bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahnya, sholawatnya nggak ada. Kita husnudzon beliau membaca walaupun tidak ditulis. Keterangan tentang bismillahirrahmanirrahim sudah sering antum dengar. Nah, kita sekarang fokusnya kepada usul fikihnya. Amma ba'du, ini juga sering didengarkan. Ini kalimat untuk memisah antara al-maksud dengan rumusud tadi. Kalau itu bismillah, alhamdulillah, sholawat ini kita baca itu sebagai untuk tabarukan, ngambil barokah dan termasuk adab. Kemudian dipisah dengan amma ba'du, setelahnya berarti beliau akan menerangkan apa yang diinginkan dalam kitab ini. Fahadihi waraqatun, hadihi isyarah. Isyarah kepada apa? Bisa kepada al-mawjud atau kepada yang al-hadir fi dhihni. Kalau beliau ngarang kitab dulu baru ngomong fahadihi, berarti hadihi isyarah kepada kitab yang sudah jadi. Kalau beliau memang nulis kitabnya dulu, hadihi berarti isyarah kepada kitab yang sudah jadi, warokot, lembaran-lembaran yang sudah jadi. Tapi kalau belum ditulis, pertama kali langsung bilang fahadihi, maka itu isyarah kepada lembaran-lembaran yang sudah siap ada di pikiran beliau mau dituangkan. Isyarahnya ke situ. Jadi isyarah kepada al-maujud atau kepada al-hadir fid dhihni. Al-hadir fid dhihni yang ada di pikiran beliau yang sudah siap untuk ditulis. Karena ulama dulu itu gitu, kalau mau ngarang sudah ada di sini, tinggal nulis saja. Makanya banyak kitab-kitab dulu itu diimla karena sudah ada. Beda kalau sekarang banyak ngarang sambil mutolaah dulu. Jadi mau nulis itu mutolaah dulu, belum ada di sini, masih kosong. Kepingin nulis, syahwat untuk nulis atau tertuntut oleh tuntutan ya model pembelajaran sama sekarang, dituntut untuk nulis padahal sebenarnya belum layak untuk nulis lah itu. Kalau ulama dulu enggak, sudah ada semua di sini, tinggal nuliskan aja. Maka hadihi sudah ada. Sekarang orang ngomong hadi belum ada di sini. Di sininya masih kosong. Fahadihi waraqatun, beberapa lembar qalilatun. Qalilatun mempertegas saja. Karena waraqat itu kan jamak salim, jamak muannas
salim. Dan semua jamak salim itu jamak kilah. Beda kalau jamak taksir. Kalau jamak taksir ada jamak kilah, ada jamak kasroh. Jamak kilah menunjukkan makna antara 3 sampai 10. Itu jamak kilah. Kalau jamak kasroh khilaf. Ada yang mengatakan dari 11 sampai tanpa terbatas. Ada yang mengatakan enggak, ya sama dari 3 sampai tanpa batas. Itu jamak kasroh, menunjukkan makna banyak tanpa batas. Gitu. Kalau jamak kilah enggak, sampai 10 aja. Itu hukum asal. Tapi kadang-kadang dalam penggunaan jamak kilah digunakan untuk kasroh, jamak kasroh digunakan untuk kilah. Itu hukum asalnya tadi itu. Itu jamak taksir yang ada pembagian kilah kasroh. Kalau jamak salim, muannas salim atau mudzakkar salim, itu semuanya jamak kilah. Sehingga tanpa ada kalimat qalilah sudah paham kalau waraqat ini qalilah, tidak lebih dari 10 halaman. Itu tidak lebih dari 10 halaman. Karena kalau waraqatnya aja sedikit ya segitu itu, sedikit. Ini dicetak dalam kertas kecil. Kalau kertas segini cuman berapa lembar jadinya nanti. Itu fahadhihi waraqatun. Nah, jamak salim menunjukkan kilah. Tashtamilu qalilatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fikih. Ini isinya apa? Memuat pengetahuan tentang beberapa fasal usul fikih. Waraqat ini singkat, kecil, tapi termasuk kitab yang lengkap. Bab-bab usul fikihnya itu lengkap. Ada beberapa kitab lain lebih besar, malah bab-babnya kurang lengkap. Waraqat ini kecil tapi bab-babnya itu sudah lengkap karena itu kitab yang barokah sekali ini. Mengandung ini isinya pengetahuan tentang beberapa fasal dari usul fikih. Yantafi'u bihal mubtadi wa ghairuh. Yang bisa ngambil manfaat dari kitab ini siapa? Bukan hanya pemula, al mubtadi wa ghairuh. Pemula dan lainnya. Itu pemula dan lainnya. Pemula bisa ngambil manfaat, yang sudah mutawassit atau muntahi juga bisa ngambil manfaat dari kitab ini. Bisa diambil manfaatnya al mubtadi wa ghairuhu. Wa dzalika ay lafdu usulil fikih. Idzalika isyarah pada usul fikih. Ay lafdu usulil fikih muallafun min juz'aini. Tersusun dari 2 juz. Mufradaini yang sama mufrad. Mufrad artinya tidak murakkab. Karena kan kok mufradaini di syarahnya, di matanya tidak ada. Di syarahnya 2 juz yang sama-sama mufrad loh. Usul kan jamak. Kalau fikih mufrad. Usul kan jamak, kok dikatakan mufradaini? Di sini mufrad kebalikan dari murakkab. Ada mufrad kebalikan dari tasniyah jamak. Di sini maksudnya mufrad artinya tidak murakkab. Jadi terdiri dari 2 juz yang tidak murakkab, usul dan fikih. Ahaduhuma usul wal akhar al fikih. Usul dan fikih. Minal afrad atau ifrad al muqabil lit tarkib. Ini maksudnya mufrad yang perbandingan kebalikan dari tarkib, dari murakkab. La at-tasniyah walal jama', bukan kebalikan dari tasniyah dan jama'. Itu. Wal mu'allafu, mu'allaf murakkab. Wal mu'allafu yu'rafu bi ma'rifati ma ullifa minhu. Kalau kita mau memahami sesuatu yang murakkab tersusun, ya harus difahami juz-juznya. Usulul fikih tarkib idhofi, mudhof dan mudhof ilaih. Untuk bisa memahami apa makna usul fikih, fahami juznya. Usul apa, fikih apa, baru setelah digabung jadinya apa. Gitu. Untuk memahami itu begitu. Kayak antum memahami misalnya apa, dodol, kue dodol itu. Dodol kan murakkab dari gula, dari garam. Antum untuk bisa paham apa isinya itu, ya antum harus tahu bahan-bahannya apa. Kemudian setelah ditarkib jadinya apa. Nah, itu. Usul fikih juga begitu, karena murakkab antum harus tahu juz-juznya usul apa, fikih apa, setelah ditarkib jadinya apa. Nah, wal mu'allaf yu'raf bi ma'rifati ma ullifa minhu. Sesuatu yang tersusun itu bisa diketahui dengan mengetahui ma ullifa minhu, sesuatu yang mana perkara itu disusun darinya. Artinya komposisinya, juz-juznya itu ma ullifa minhu, juz-juznya. Fal aslu, sekarang kita bahas asal. Nah, jadi musannaf sekarang akan menerangkan definisi dari usul fikih. Nah, usul fikih usulul fikih. Nah, usul fikih itu memiliki makna idhofi dan juga memiliki makna laqabi. Nah, jadi usul fikih
itu memiliki makna idhofi, memiliki makna laqabi. Makna idhofi nisbah pada idhofah. Artinya kita mesti memperhatikan bahwa usulul fikih ini susunan dari mudhof dan mudhof ilaih. Usul yang dimudhofkan pada fikih itu makna idhofi, sebelum jadi laqab, sebelum jadi nama. Jadi usul fikih sebelum jadi nama, apa maknanya? Ya otomatis harus kita melihat juz-juznya. Ada makna laqabi, makna setelah jadi nama, usul fikih setelah jadi nama, tanpa memandang ini murakkab dari mudhof dan mudhof ilaih. Nah, ini maknanya beda, ada makna idhofi, ada makna laqabi. Kayak nama orang Abdullah. Abdullah sebelum jadi nama, mudhof dan mudhof ilaih. Abdun dan Allah. Abdun hamba, Allah Tuhan, al-wajibul wujud, itu al-mutasif bi kulli sifati kamal ila akhirih itu. Nah, ini ketika masih jadi mudhof mudhof ilaih. Kemudian abdun diidhofahkan pada Allah, artinya hamba yang selalu tunduk, siap tunduk kepada semua perintah dan larangan Allah, tidak kepada yang lain. Itu sebelum jadi nama. Tapi setelah dibuat nama seseorang Abdullah, tidak usah dipandang ini mudhof mudhof ilaih. Ya Abdullah ini apa? Ya fulan ini. Fulan ini baik dia nurut pada Allah, pada ya dia namanya Abdullah sudah. Walaupun dia nggak nurut pada Allah. Kayak Ra'isul Munafikin namanya kan juga Abdullah. Lah itu. Nah, jadi Abdullah ya fulan ini itu. Lah usul fikih juga begitu. Ada takrif sebelum jadi nama. Masih berupa idhofah. Usul mudhof pada fikih. Ada makna setelah jadi laqab, setelah jadi nama. Sekarang kita bahas dulu yang idhofi. Untuk memahami mudhof mudhof ilaih ya harus paham mudhof ini maknanya apa, mudhof ilaih maknanya apa, usul apa, fikih apa. Fal aslu dipreteli, asal. Karena usul itu jamak, dikembalikan pada mufradnya dulu. Fal aslu alladzi huwa mufradul juz'il awal. Yang mana aslinya dalam bentuk mufrad. Lah mufrad di sini kebalikan dari tasniyah jamak. Yang mana asal ini bentuk mufrad dari juz yang awal, usulul fikih. Juz yang awal usul. Asal mufradnya apa? Asal itu ma yubna alaihi ghairuhu. Sesuatu yang mana perkara lain dibangun di atasnya. Dasar. Sesuatu yang mana perkara lain dibangun di atasnya. Kayak tembok dibangun di atas pondasi. Kayak batang pohon bertumpu di atas akar. Dan seterusnya. Ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang mana perkara lain dibangun di atasnya. Ka aslil jidar, kayak pondasi rumah, ai asasuhu, pondasinya. Wa aslus syajaro, asalnya pohon. Apa asalnya pohon? Ai tarafuha annabit fil ardi, ujung yang tumbuh di dalam tanah, yaitu akarnya. Aslus syajar berarti akarnya. Kalau aslul bina, aslul jidar berarti pondasi yang ada ditanam di dalam tanah itu. Ini asal. Nah, kemudian asyai bisyai yudkar, ketika kita menerangkan asal, didefinisikan, kita akan lebih paham ketika kita juga bahas kebalikan dari asal. Itu antum untuk memaham sesuatu itu pertama pahami itu apa hakikatnya, kemudian pahami kebalikannya. Itu akan lebih memperjelas. Makanya di sini musannaf menjelaskan farq. Lu apa hubungannya farq? Tidak ada pembahasan farq tadi. Untuk memperjelas saja biar kita lebih paham apa maknanya asal. Wal far'u alladzi huwa muqabilul asal. Far' yang merupakan lawan kata dari asal adalah ma yubna ala ghairi, sesuatu yang dibangun di atas perkara lain. Kalau asal sesuatu yang perkara lain dibangun di atasnya, tapi kalau far' sesuatu yang dibangun di atas perkara lain. Kalau tembok ya tembok yang ada di luar itu. Kalau pohon ya batang pohonnya itu. Dibangun di atas perkara lain. Kayak tembok ini dibangun di atas pondasi dan seterusnya. Kafuru isyajarah li asliha, seperti cabangnya pohon dinisbatkan pada asalnya, akarnya. Wa furu'il fikhi li usulihi, furu'nya fikih, cabangnya fikih dinisbatkan kepada asalnya. Nah, fikih ini dibangun di atas usul. Jadi fikih ulama dalam menelurkan hukum-hukum fikih ini haram, ini halal, itu tidak ngawur, ada dasarnya. Enggak langsung kayak tembok dibangun di atas tanah tanpa pondasi yang enggak kuat. Nggak kuat, nggak bagus. Begitu juga fikih, nggak ngawur, ada pondasinya. Jadi ulama dalam berfikir itu bukan murni pikiran ngikuti selera hawa nafsu, tidak, tapi ngikuti kaedah-kaedah yang sudah ada, yaitu usul fikih itu dibangun di atas usul. Ada aturannya, jadi nggak bisa ngikuti selera. Kaedah ngomong gini ya harus ngikuti kaedah. Cocok selera, nggak cocok selera harus ngikuti kaedah. Itu furu' fikih. Nah, sekarang wal fikhu alladzi huwal juz'us tsani lahu li usulil fikih.
Enggak, lahu nanti. Alladzi wal juz tsani, fikih yang merupakan juz tsani, usulul fikih. Usul dan fikih. Fikih juz kedua. Apa definisinya fikih? Lahu maknan lughawi, punya makna lughawi. Wa huwal fahmu, yaitu pemahaman. Jadi al fiqhu lughatan al fahmu, pemahaman. Itu fikih lughatan. Wa maknan syar'i. Fikih juga memiliki makna syar'i atau istilahi. Apa makna fikih secara syara'? Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Mengetahui hukum-hukum syariat. Yang cara mengetahuinya allati tariquha ay tariqul ma'rifah al-ijtihad. Jadi mengetahui hukum-hukum syara' melalui jalan ijtihad. Jadi mengetahui hukum-hukum syara' yang mana pengetahuan ini diketahui dari mana? Melalui ijtihad. Ini definisinya fikih. Dari definisi ini berarti mengetahui hukum yang bukan hukum syara' tidak disebut fikih. Mengetahui hukum tentang keimanan bukan fikih, tentang ketuhanan bukan ilmu fikih, tapi tauhid. Mengetahui hukum mubtada khobar bukan fikih karena bukan hukum syar'i, itu hukum lughawi, namanya ilmu nahwu nanti. Mengetahui hukum apa, misalnya kalau orang sakit begini obatnya ini, pantangannya ini bukan hukum syara' tapi hukum yang berkaitan dengan kesehatan, ilmu kedokteran. Nah, jadi fikih khusus mengetahui hukum-hukum syariah. Tidak semua pengetahuan hukum syariah disebut fikih. Allati tariquhal ijtihad, yang mana jalan pengetahuan itu melalui ijtihad. Sehingga kalau ada hukum syara', cara mengetahuinya tidak harus ijtihad, bukan fikih. Kayak hukum-hukum yang istilahnya maklum minaddin bid-darurah, hukum yang memang sudah umum sekali sehingga setiap muslim pasti tahu walaupun orang awam. Wajibnya sholat, semua orang paham, hatta orang kafir tahu kalau muslimin wajib sholat. Wajibnya sholat, haramnya zina, haramnya mencuri. Ini semua, haramnya membunuh tanpa hak. Nah, ini adalah semuanya maklum minatin bidor, diketahui oleh semua orang. Untuk mengetahui wajibnya sholat tidak perlu ijtihad, semua orang paham. Untuk mengetahui haramnya zina, haramnya membunuh orang lain tanpa hak, tidak perlu ijtihad. Karena itu ketika ada orang mengetahui hukum wajibnya sholat, wajib haramnya zina, haramnya membunuh, bukan fikih pengetahuannya itu. Hukum syariat, benar hukum syariat iya, tapi bukan fikih. Kenapa tidak perlu ijtihad? Tidak perlu ijtihad, bukan fikih. Wadah. Jadi yang dikatakan fikih khusus hukum-hukum yang masih memerlukan proses ijtihad. Mengetahuinya melalui cara ijtihad, itu baru dikatakan fikih. Lah antum mengerti beberapa hukum fikih. Niat dalam wudhu wajib. Ini kan perlu ijtihad kan, fuqaha. Antum ijtihad apa enggak? Mengetahui niat dalam wudhu itu wajib? Enggak. Apa? Bisa tahu itu dari mana? Ijtihad apa taklid? Taklid. Berarti sesuai definisi ini fikih apa enggak pengetahuan antum? Nah, padahal kisahnya disebut pelajaran fikih. Hari apa, jam pertama dan kedua waktunya pelajaran fikih. Bukan fikih, secara takrif ini bukan fikih. Nah, fikih itu apa? Mengetahui hukum syariat yang melalui cara ijtihad. Itu baru fikih. Kalau kita muqallid bukan fikih, pengetahuan kita itu bukan fikih. Jadi kita mengetahui hukum-hukum syariat tapi bukan fikih karena tidak melalui ijtihad. Sehingga kalau ini mana hakikah, mana yang asli. Sehingga orang zaman sekarang yang muqallid, sealim apapun dia fikihnya, apal minhaj, sarah-sarahnya minhaj, faham dan hafal. Tapi taklid bukan faqihnya, tidak bisa disebut faqih. Kenapa? Faqih kan isim fa'il. Isim fa'il. Untuk bisa dikatakan faqih harus punya wasf. Wasf apa? Fikih. Lah dia fikih nggak punya kok taklid. Kenapa? Fikih itu adalah pengetahuan hukum syariah yang diketahui melalui cara ijtihad. Lah dia tidak ijtihad, berarti dia tidak punya fikih. Punya pengetahuan hukum syariah iya. Fikih nggak punya dia. Karena nggak punya fikih nggak bisa disebut fakih. Kayak orang nggak punya fulus, nggak punya harta, bisa disebut ghani? Nggak bisa disebut kaya. Gitu. Kayak orang nggak punya pengetahuan ilmu kedokteran, bisa disebut dokter? Nggak bisa. Begitu juga orang nggak punya fikih, nggak bisa disebut fikih. Yang bisa disebut fakih hanya mujtahid.
yang mengetahui hukum syariat melalui ijtihad. Ini makna yang hakiki. Nah, tapi kan sekarang kita sering menyebut orang banyak pengetahuannya tentang fikih, kita sebut faqih. Itu majazan. Majaz, enggak hakikatan. Itu majaz. Jadi fikihnya kita ini fikih majaz. Jadi setiap hari apa pelajaran fikih, fikih majazan. Bukan fikih hakikatan. Kalau fikih yang hakikatan dengan ijtihad itu. Contohnya kayak apa? Fikih itu yang mana definisinya adalah ma'rifatul ahkam asy'ariyah allati tariqal ijtihad kal ilmi bi anna niyata fil wudu'i wajibatun. Seperti pengetahuan bahwa niat dalam wudu itu wajib. Ini fikih. Kenapa? Ulama perlu ijtihad. Karena itu khilaf. Kayak mazhab Hanafi, tidak harus niat wudu itu. Tanpa niat sah. Tapi kalau wudunya sholat harus niat. Kalau nggak niat dosa walaupun sah. Jadi dalam ulama mazhab Hanafi itu agak aneh hukumnya. Jadi niat itu rukun wudu, niat bukan termasuk rukunnya wudu. Tanpa niat wudu sah. Wudu apapun, wudu untuk sholat atau untuk yang lain. Cuma kalau wudu untuk sholat harus niat wajib. Wajib tapi bukan rukun. Kalau ditinggalkan dosa, wudunya sah. Tapi kalau wudu sekedar untuk mau baca Quran misalnya atau nah itu tidak wajib. Tidak dosa juga dan niat, langsung wudu gitu aja basuh, tidak pakai niat. Nah, ini perlu ijtihad. Kenapa? Dalilnya nggak qot'i, karena dalil itu ada qot'i, ada dhonni. Itu. Kalau qot'i itu pasti maknanya jelas, qot'i dalalah. Ada dhonni masih dhon saja. Kemungkinan besar maknanya seperti ini, tidak yakin. Itu. Ada yang qot'i. Dalil wajibnya niat dalam wudu itu tidak qat'i. Innamal amal binniyat. La innamal amal binniyat. Innamal amal ini perlu ditakdirkan. Innama sihhatul amal atau innama kamalul amal. Ihtimal. Bisa ini bisa itu. Karena itu menimbulkan khilaf antara ulama. Niat dalam wudu wajib, ini fikih. Wa annal witra mandubun. Salat witir itu sunat. Ini juga fikih. Kenapa? Ada sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah mengatakan wajib salat witir itu, bukan sunnah. Wa annan niyata minal laili syartun fi shaumi Ramadan. Puasa Ramadan syaratnya niatnya harus tabyid malam hari. Ini fikih. Kenapa? Perlu ijtihad. Dalilnya enggak qat'i. Dalilnya enggak tegas menunjukkan wajib. Bisa dimaknai wajib, bisa juga mengarah enggak wajib. Itu jadi dalilnya enggak tegas. Dalilnya memang oleh Allah sengaja dibuat ihtimal sehingga bisa memunculkan khilaf antara ulama, yang mana ikhtilaful ulama itu rahmah. Itu. Kemudian wa anna zakata, sebagian ulama tidak wajib tabyid itu, kayak Imam Abu Hanifah nggak wajib, tidak wajib di malam hari, bisa di siang hari, Wa anna zakata wajibatun fi malis sobi ghairu wajibatin fil huliyil mubah. Seperti juga pengetahuan bahwa zakat pada hartanya anak kecil wajib, dan ini mazhab kita. Anak kecil hartanya kalau nyampe di shop wajib dizakati, walinya yang mengeluarkan. Itu. Kemudian ghairu wajibatin fil huliyil mubah, tidak wajib untuk perhiasan yang mubah. Untuk perhiasan yang mubah untuk dipakai, maka nggak wajib zakat. Ini khilaf antara ulama. Nah, sehingga ini dikatakan fikih. Dalilnya nggak tegas, perlu ijtihad. Begitu juga wakal qatli bi musaqqalin yujibul qisas, membunuh dengan benda yang berat, bukan benda tajam. Dilempar pakai batu, ditabrak pakai mobil, bukan benda-benda tajam. Itu mewajibkan qisas apa enggak? Mazhab kita mewajibkan qisas. Mazhab Abu Hanifah enggak ada qisas, diat aja. Jadi bunuh dilempari batu, enggak wajib qisas. Kenapa? Bukan benda tajam. Gitu. Nah, khilaf karena memang dalilnya ihtimal, mungkin untuk dimaknai A, untuk mungkin dimaknai B, itu enggak tegas. Nah, karena itu ini yang dikatakan fikih. Wa nahwi dzalika mim masailil khilaf, dan masalah-masalah lain yang terjadi khilaf antara ulama. Bi khilafi ma laisa tariquhul ijtihad. Beda dengan pengetahuan-pengetahuan hukum syariah yang cara mengetahuinya tidak melalui ijtihad, tidak bisa disebut fikih. Contohnya kal ilmi bi anna sholawatil khamsi wajibatun, seperti pengetahuan bahwa sholat 5 waktu itu wajib, tidak butuh ijtihad, itu orang awam paham. Orang awam di zaman Rasulullah SAW paham. Gitu. Kalau sholat itu wajib tidak perlu ijtihad. Jadi Imam Syafi'i mengatakan sholat wajib itu tidak ijtihad.
Kita pun meyakini sholat itu wajib itu bukan karena taklid pada Imam Syafi'i, ya karena memang sudah pengetahuan umum dalam agama, bukan karena taklid pada Imam Syafi'i. Ini nggak disebut fikih, nggak disebut fikih. Wa anna zina yahrum, zina haram, nggak perlu ijtihad. Wa nahwa dzalik min wa nahwi dzalika minal masail al qat'iyah, dan semisalnya dari masalah-masalah yang qat'i. Jadi di dalam usul fikih nanti antum akan sering mendengar istilah qat'i dan dhonni. Jadi ada qat'i, ada dhonni. Jadi qat'i, ada qat'i itu qat'i subut, ada qat'i dalalah. Ada dhonni subut, ada dhonni dalalah. Dhonni dhon, dugaan, bukan yakin. Kalau qat'i itu yakin, pasti, tegas. Nah, sesuatu yang pasti, yang tegas itu ada kalanya qat'i subut, ada kalanya qat'i dalalah. Apa qat'i subut? Artinya subutnya dalil ini kita betul-betul yakin bahwa ini benar-benar dari Rasulullah. Kayak Al-Qur'an. Al-Quran itu semuanya qat'i dari awal sampai akhir qat'i subut. Yang qiraah sab'ah, yang mutamat bukan hanya qiraah sab'ah tapi qiraah asyrah. Qiraah asyrah itu semuanya qat'i subut. Artinya subutnya kalau ini betul-betul dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari malaikat Jibril, dari Allah, itu semuanya yakin. Tidak ada yang keraguan sama sekali. Semuanya yakin bahwa itu betul-betul dibawa oleh Rasulullah SAW. Beliau menerima itu dari malaikat Jibril dari Allah. Ini namanya qat'i subut. Untuk bisa jadi qat'i subut ini harus mutawatir. Antum belajar kan dan di ilmu mustalah, ya kan? Untuk dalil itu bisa qat'i subut harus mutawatir. Quran semuanya mutawatir, yang qiraah asyrah. Yang qiraah asyrah semuanya mutawatir, khilaf apakah qiraah sab'ah atau qiraah asyrah. Yang Ibnul Jazari mentarjih yang mutawatir itu yang qiraah asyrah. Qiraah asyrah itu semuanya mutawatir, karena itu mengingkari satu huruf saja kafir orang itu. Kenapa? Mengingkari sesuatu yang sudah pasti, yakin dengan bukti-bukti yang kuat. Gitu. Ini hadis, apakah qat'i subut? Kalau mutawatir qat'i subut, kalau nggak mutawatir bukan qat'i subut, walaupun riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nggak mesti qat'i. Kalau mutawatir qat'i. Jadi untuk bisa jadi qat'i subut itu harus mutawatir. Nggak mutawatir nggak bisa. Hadis kebanyakannya nggak mutawatir. Jadi hadis mutawatir itu nggak terlalu banyak. Contoh hadis mutawatir seperti riwayat tentang bolehnya mashul khufain. Itu mutawatir, itu diriwayatkan oleh 70 sahabat sekitar. Nah, ini qat'i subut. Kalau nggak sampai mutawatir namanya dhonni subut, hadis ahad, hadis masyhur. Itu namanya dhonni subut. Nah, ada qat'i dalalah. Dalalah ini maknanya. Kalau subut artinya bahwa betul-betul ini dari Rasulullah, betul-betul itu dari Allah. Itu namanya subut. Paham ya? Itu. Kalau qat'i dalalah maknanya. Nah, ada dalil itu qat'i dalalah. Artinya maknanya mesti A, tidak ada kemungkinan makna lain. Kayak qul huwallahu ahad. Maknanya pasti, maksudnya Allah itu satu. Ya satu, betul-betul satu. Tidak ada kemungkinan satu tapi tiga, tiga tapi satu. Nggak ada Tuhan satu tapi tiga, tiga tapi satu, 3 in 1. Ya kalau kopi torabika ya. Itu Tuhan tiga tapi satu, satu tapi tiga, itu Tuhan 3 in 1. Ala wazni kopi torabika itu. Itu tidak ada. Itu tegas maknanya ya satu. Nah, ini namanya qat'i dalalah. Qat'i dalalah. Nah, kalau maknanya itu pasti, lah lafadz yang maknanya pasti itu apa? Nanti diajari antum di usul fikih. Lafadz itu ada kalanya nas, ada kalanya zahir, ada kalanya mujmal, muhkam, mutasyabih, muskil. Nah, itu nanti akan dibahas. Lafadz seperti apa yang maknanya pasti? Ya ini. Jadi ada qat'i dalalah. Dalalahnya itu pasti, maknanya itu pasti A, tidak bisa ada kemungkinan makna lain. Ada dhonniyud dalalah. Dhonniyud dalalah ini tidak qat'i. Ihtimalnya kata tadi itu innamal amal binniyat. Amal itu dengan niat. Maksudnya apa? Sahnya apa sempurnanya? Sahnya amal dengan niat apa hanya sempurna saja? Nah, di sini nggak jelas, tidak disebutkan oleh Nabi. Innamal amal binniyat. Beliau tidak mengatakan innamas sihhatul amal, tidak mengatakan innama kamalul amal. Dan ini menuntut takdir.
Takdir bukan dari Nabi, takdir dari ulama berdasarkan ijtihad, tidak ngawur, didukung dalil-dalil yang lain, dan dalilnya tidak pasti. Dzon, Imam Syafi'i punya dzon sihhatul amal, imam yang lain punya dzon kamalul amal. Lah itu fikih, namanya dzonniyud dalalah. Ada qat'iyud dalalah. Dan ini dua ini tidak mesti gandeng. Ada dalil itu qat'iyus subut dan qat'iyud dalalah. Ada qat'iyus subut tapi dzonniyud dalalah. Ada qat'iyud dalalah tapi dzonniyus subut dan sebaliknya. Nah, itu. Karena beda. Kalau subut itu subutnya dari Rasulullah itu qat'i. Kalau enggak berarti dzonni, harus mutawatir ini ya. Kalau dalalahnya itu maknanya Quran semuanya qat'iyus subut karena semuanya mutawatir awal akhir. Tapi apa mesti qat'iyud dalalah? Enggak. Apakah Quran itu qat'iyud dalalah semuanya? Enggak. Banyak yang dzonniyud dalalah. Dan itu tempatnya fikih di situ. Tempatnya fikih yang dzonni itu sudah. Dzonniyud subut atau dzonniyud dalalah. Gitu. Wa annazimna yahrum, ini bukan fikih, wa nahwi dzalik dan semisalnya. Minal masail al qat'iyah, masalah-masalah yang qat'i subut ya dalalah ma'luminatin bidoro, kalau itu enggak disebut fikih itu. Fala yusamma fikhan, enggak disebut fikih. Fal ma'rifatu huna al ilmu bi makna dzon. Nah itu. Fikih tadi apa? Tarifnya fikih? Ma'rifatul ahkam. Ma'rifatul ahkam. Ma'rifah ini kan ilim. Ma'rifah sama dengan ilim. Lah ilm itu yakin. Ilm itu yakin. Lah fuqaha Imam Syafi'i berpendapat niat dalam wudhu itu wajib. Yakin apa dzon? Dzon. Dzon karena dalilnya enggak qat'i kok. Dalilnya enggak qat'i bisa jadi yakin, enggak mungkin. Dzon. Jadi hukum-hukum fikih itu ulama Imam Syafi'i ketika berijtihad menghasilkan hukum sebanyak ini yang kita nikmati sekarang, itu dzonnya Imam Syafi'i. Tapi dzon yang kuat, dzon yang mujtahid, mendekati yakin. Imam Malik juga demikian. Makanya ketika tanya, Imam Malik, apakah Anda yakin dengan hasil ijtihad Anda? Beliau jawabnya inna dzunnu illa dzanna wa ma nahnu bimustaqinin. Inna dzunnu dzanna wa ma nahnu bimustaqinin. Kami hanya menduga. Tidak yakin. Lo kok ngikuti dzon? Iya, tidak apa-apa. Lo ini kan ayat ini dzam ini kan. Dzam pada orang kafir karena ngikuti dzon. Dzon yang madmum itu kalau dalam urusan akidah. Kayak orang Nasrani berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu dibunuh. Itu dzon, tidak yakin. Tidak yakin, itu dzon aja. Itu. Dzon madmum. Kalau dalam urusan akidah ngikuti dzon itu tidak dibenarkan. Kalau dalam fikih ya memang fikih itu semuanya dzon. Kalau tidak dzon bukan fikih. Untuk bisa dijadikan fikih, untuk bisa masuk ke dalam kategori fikih itu harus dzon. Tidak mungkin yakin. Kalau yakin bukan fikih namanya. Wah deh ya. Nah, jadi lah terus ya apa definisi fikih? Fikih tadi ma'rifatul ahkam. Ma'rifah sama dengan ilim. Ilim berarti yakin. Meyakini hukum. Lah Imam Syafi'i yakin apa enggak? Yakin apa enggak Imam Syafi'i dengan hasil ijtihadnya? Yakin apa dzon? Dzon. Yakin apa dzon? Padahal ya apa definisi ini? Iskal apa enggak definisi ini? Iskal ya. Fikih itu ma'rifatul ahkam. Ma'rifah artinya al-ilmu. Al-ilmu bil ahkam. Yakin kepada sebuah hukum. Padahal Imam Syafi'i enggak yakin, dzon. Imam Malik enggak yakin, dzon. Nah, makanya dijelaskan di sini fal ma'rifatu huna al ilmu. Ma'rifah di sini maknanya sama dengan ilim, tapi yang dimaksud di sini bermakna dzon. Ma'rifah bermakna dzon, ilim bermakna dzon. Lo kenapa nggak pakai dzonul ahkam sejak awal? Kok nyari muskilah ya? Kok nyari ribet? Ma'rifatul ahkam. Habis itu ditakwil, ma'rifah maksudnya dzon. Kenapa nggak sejak awal dzonul ahkam? Ndak, ini untuk isyarah. Saking kuatnya dzonnya mujtahid itu sehingga wajib kita takliti. Dzon yang mendekati yakin. Karena itu wajib kita taklid. Kalau ndak mampu ijtihad sendiri, wajib untuk taklid. Jadi ulama itu ndak sekedar kepingin bikin ruwet gitu aja. Kok bikin ruwet ma'rifatul ahkam? Kenapa ndak sejak awal dzonul ahkam kan ndak perlu takwil? Gara-gara ma'rifatul ahkam yang maknanya sama dengan ilmu akhirnya perlu ditakwil.
Kenapa tidak sejak awal don? Nggak. Biar kita sadar bahwa donnya ini bukan sembarang don spesial, don yang mendekati yakin, sehingga wajib untuk ditakliti.